Atau sampai ini tadi tidak tertidur dia? Fajar ada nggak Fajar? Nah, lah keluar dia kalau terbuang. Nah, kita lihat yang ada aja. Pak. Fajar ya? Enggak Pak, ini Jerry Pak, Jerry Pak. Oh Jerry. Ini Pak, apa mau bertanya Pak, apa si Michael katanya mau masuk Pak, tapi nggak diterima-terima katanya Pak. Ulang lagi. Karena tadi mungkin saya pikir tadi jam saya terlambat 10 menit rupanya. Oh iya Ya, Pak, ya. jadi saya santai-santai aja tadi. Jadi Iya Pak. mungkin dia sudah masuk, jadi saya belum ini, jadi ini ulangi lagi aja. Iya Pak, ya Ya. Pak. Siapa sini yang ada Fajar? Ya, ini dia. Di Fajar nih udah masuk lagi belum ya? Halo Pak. Fajar ya? Ya Pak. Oke. Nah, ada ya. Jadi ini kita ambil contoh si Fajar. Ya, jadi mana tadi Fajar? Contoh Fajar, apa yang dibuat oleh Fajar ya? Nah, kita share dulu screen-nya, mana caranya? Nah, ini ya. Ya. Nah, ini. Oke, kelihatan layarnya ya? Terlihat layar. Tulisan Fajar. Fajar kelihatan enggak Fajar? Fajar? Kelihatan Pak. Oke, ini ya. Ini kan tugas membaca jurnal. Ya, enggak? Fajar. Nah, ini jurnal tuh. Apa yang ditulis oleh Fajar? Kamu tulis nih Fajar. Fajar, kamu membuat ringkasan atau membuat apa? Buat parafrase dari jurnal Pak. Oh, kan kemarin ya, kamu sudah bisa lihat di rekaman kita bahwa kita membuatnya pakai kolom kan? Ya enggak? Pakai kolom. Kamu enggak pakai kolom. Ya. Nah, alinea pertama apa isinya? Kalimat pokoknya. Alinea kedua apa kalimat pokoknya? Dan dari kalimat-kalimat pokok ini kamu ambil rujukan supaya kita pasti tidak plagiat. Ya. Nah, yang ini kamu tidak jelas ya. Iya Pak. Ya, ini seperti kamu meringkas. Seperti kamu meringkas dari satu jurnal. Ya. Nah, dari satu jurnal. Tapi coba kamu lihat punya si Indah. Nah, ya. Kelihatan nggak nih layarnya punya Indah, paper Indah? Kelihatan Pak. Si Indahnya ada? Ada Pak. Ada. Ini yang tugas nomor berapa nih? Tugas 3 ya. Nah, tugas 3. Tugas 4-nya udah kamu perbaiki ya? Belum, ini yang tugas 3 ini. Ya. Nah, kelihatan seperti ini nih ya. Jurnal 1. Ya, ini alinea 1. Ini kalimat pokoknya alinea 2, alinea 3. Ini sudah lebih baik daripada si Fajar. Ya, daripada Fajar. Tapi masih belum seperti yang kita inginkan. Ya, kita lihat apa yang dibuat oleh Restu. Nah, ya. Nah, ini yang Restu ya. Restu ini sudah lebih mengarah begitu ya. Ada Restu enggak? Restu Rahmat Dhani. Hadir Pak. Restu Pak. Ya. Oh, lanang awak nih ya.
Yasti Restu Iya, Pak, nama Sanum. perempuan. Oke ya. Ini maaf deh karena ini di apa namanya di e-learning ini kita nggak bisa lihat orangnya karena jaringan atau apa. Nah ini kalimat Iya, Pak. pokok. Kalimat pokok ini si Restu ya. Iya, Pak. Kamu dipanggil Restu atau dipanggil Doni atau panggil Rahmat? Bebas, Pak. Yo, Restu yang boleh. biasa kawan kau panggil Restu, Pak. Restu, Pak. kawan kau panggil biasa Restu. Oke. Ya. Ya. Nah ini kalimat pokoknya dari ya dia sudah mau pakai kolom ya, pakai kolom, tapi belum jelas ya alinea satunya apa, alinea duanya apa, alinea tiganya apa kan? Oh. Sehingga saya nggak bisa menelusuri kecuali saya baca jurnalnya. Iya, Pak. Ya, ya jadi kamu begitu menilai kamu. Jadi ini kalau lihat gini ya saya bisa kasih nilai 70 lah kamu ini. Ya, karena belum format ya. Ada satu hal lagi yang ingin saya kasih tahu, kalian mesti nyebut di sini. Jurnal ini ya kalau dia kan kalian ngambilnya dari ini ya, dari Sinta ya. Nah, ini Sinta berapa? Baik, Pak. Ya, Sinta berapa? Ya. Nah, kalimat pokoknya belum jelas. Ininya juga belum jelas ya. Iya, Pak. Nah, oleh karena itu saya mau tunjukkan kepada kalian apa yang saya coba buat ya. Nah. Ya, walaupun ini karena tadi saya lihat begitu pagi-pagi tadi saya baru buat ya, jadi belum rapi sekali. Ya. Nah, kita lihat kelihatan ya, masih layarnya nih ya. Layar buat saya kelihatan enggak? Kelihatan, Pak. Judulnya Teladan Pembuatan Ringkasan dan Bacaan Jurnal. Nggak kelihatan, Pak. Belum pindah, Pak. Belum pindah. Belum Tidak, Pak. pindah. Masih file PDF tadi, Pak. Iya, yang tadi, Pak. Masih file PDF, Pak. Oh, masih PDF. Oke, sip. Bentar ya. Nah, itulah maka ditanya ini kan e-learning ini masih ini. Oke ya. Kita keluar dulu dari sana. Stop sharing dulu. Oke, sekarang saya share lagi yang lain. Oke ya. Nah, ini kan saya sudah jadikan contoh ini kemarin ya. Saya lihat ya. Window mana dia? Nah, ya. Ya, kelihatan nggak ini? Word. Kelihatan, Pak. Kelihatan Word ya. Nah, ini saya buat dalam bentuk landscape ya, landscape. Jadi memanjang gitu, bukan potret, supaya bisa muat ininya ya. Supaya kita nanti perbesar. Nah, ini jurnalnya, judulnya adalah ini kan yang saya gunakan selalu sebagai contoh ya, identifikasi dan autentikasi jahe merah menggunakan kombinasi spektroskopi FTIR dan chemometrik. Ditulis oleh Edi Jauhari Purwakusuma, Muhammad Rafi, Utami Diah Safitri, Waras Nurkolis, Muhammad Agung Zaim, Adzikia, Agritek, volume 34. Agritek ini Sinta 1 ya. Nah, coba saya lihat ntar ya, supaya jangan salah saya. Lihat dulu. Agritek. Mana Sinta aja. Sinta. Bentar ya. Lihat jurnal Agritek. Kalian bisa lihat layar saya enggak? Enggak, masih yang Word ya, kalian lihat ya. Agritek S2. Oke. S2 dia. Jadi masih kelihatan ya ini layar Word saya ya. Masih, Pak. Ya, Pak. Masih kelihatan, Pak. Sinta 2. Nah, ini ya.
untuk menunjukkan bahwa ini apa namanya adalah jurnal yang bermutu. Kita kan maksimum Sinta berapa? Halo? Cinta empat. Ya, Sinta 4, tapi maksimum 20% Sinta 4-nya. Iya. Ya, jadi Sinta kalau 4, Pak. 30 jurnal, hanya ada boleh 4. Iya. Ya, 30 kali 20 kan? 6. 3 kali 2, ya 6 ya. 6. Hanya maksimum 6 jurnal yang Sinta 4. Selainnya masih Sinta 1 sampai Sinta 3. Ya. Nah, jurnalnya adalah yang biasa kita lihat ya. Kita lihat dulu, stop dulu nih ya sharingnya, nanti kita balik lagi ke sana. Stop sharing, kita balik ke jurnal aslinya, mana jurnal asli. Nah ini. Kita present now. Ya, kelihatan ini ya, apa namanya? Word-nya ya, jurnal kelihatan ya. Ya, identifikasi autentikasi jahe merahnya kelihatan ya. Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Oke ya. Jadi ini identifikasi dan autentikasi jahe merah menggunakan kombinasi spektroskopi FTIR dan chemometry ya. Nah ini. Jadi sebetulnya kalau angkatan sebelumnya ini saya tulis begini, kalian mesti copy ini, copy ya, blok, copy, kemudian di kolom pertamanya, kolom pertama dari tadi yang itu ini ditempel ya, ditempel, kemudian kita mesti menerangkan apa yang dimaksudkannya ya. Nah, saya akan buat coba, masih di Word kita tadi ya, atau masih di, oh ini kita sudah di ini ya. Saya buat ntar satu lagi adalah ntar ya. Ya, saya perbaiki dulu nih. Ntar ya, saya buat dulu supaya kalian ini.
Oke, ntar. Oke, ya. Nah, mestinya seperti ini. Saya lihatkan ya. Ntar. Mana nih? Share lagi. Oke, ya. Nah, ini seperti ini aslinya. Kelihatan ya Word saya? Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Halo? Nah, ini ya. Kelihatan ya, berarti ini nomor 1 misalnya. Nomor 1. Jurnalnya nomor 1. Ini kan judul jurnal. Ya. Karena ini paragraf asli dari paragraf alinea 1, paragraf 1. Ya, mestinya begini. Ini tentu dirapikan ya. Karena kalau copy tadi ini kan ininya ada ininya. Apa namanya? Tidak bisa ini ya. Apa isinya ini alinea 1? Alinea 1 kalimat pokoknya apa? Nah, dari kita baca di sini semua, yang kita baca ini, kita rapikan aja dikit ya. Kan satu alinea besar. Cuma kalau saya suruh kalian buat begini, nanti terlampau banyak. Tapi nggak apa-apa. Ya. Karena kan kita nggak pakai kertas. Baru saya lupa ya. Nggak pakai kertas kita. Ya. Kalau dulu yang angkatan sebelumnya kan mesti di kertas, di print. Nah, oke. Jadi seperti ini ya, paragraf asli alinea 1 kita tulis ini. Ini ya 1. Nah, oh ini ada 1 yang lupa. Kita latar belakang. Ya. Ya, ini di latar belakang ya, latar belakang alinea 1. Kalau kita baca ini, ya, ini kan panjang ini. Apa yang ingin disampaikan oleh penulis? Yang ingin disampaikan oleh penulis itu adalah bahwa jahe merah dapat dijadikan obat herbal. Ya. Dan jahe jenis lain seperti jahe gajah dan jahe emprit sering dicampurkan ke ramuan herbal berbasis jahe merah. Ya, bahan aktif di jahe merah berbeda dengan jenis jahe lainnya. Ya. Kan begini, ya. Ini yang dibuat oleh orang, ya. Kita rapikan dikit supaya lebih bagus. Ya. Hah? Ya. Jadi ini ya. Jadi judul, latar belakang, di latar belakang ya alinea 1, ini kalimat pokok alinea 1 apa? Ya. Kita ambil sekarang coba alinea 2. Nah, ya. Alinea 2 kita ambil dari sini. Nah. Ini kan sudah dicicil, maksud saya dicicil dari
tugas 2, tugas 3, 4, 5 ya. Ini rapikan dikit, ini kalibri bisa muat semua. Ya. Nah, ini kan alinea 1, alinea 2 ya. Kita tulis dulu sini alinea. Oke, ya. Ini adalah alinea 2, kita copy langsung. Nah, kita lihat alinea 2, kalimat pokoknya saya copy aja dari tadi, dari sebelah. Ya. Nah, alinea 2. Ya. Nah, alinea 2 ini subsidi sering dipalsukan. Nah, jadi kita lihat apa kalimat pokoknya. Karena perbedaan harga jahe merah, ya, kalau kita mau tambahkan yang tinggi, maka jahe merah sering disubstitusi, ya. Bahasa kita dioplos, ya, dioplos dengan jenis jahe lainnya. Ya, kemudian dalam bentuk simplis ya, relatif, ini karena terkoreksi otomatis ya, relatif sulit membedakan jahe merah dengan jahe lainnya. Diperlukan identifikasi dan diskriminasi yang tepat. Ya, nah ini dari sini, dari 2 ini ya, dari 2 ini saya bisa memparaphrase. Ya. Ya. Apa paraphrase saya? Ya. Paraphrase saya ini sudah saya buat, nanti tinggal kita lihat. Ya. Ya. Paraphrase saya adalah ini. Ya. Jadi kalau kalian lihat, ya, kalian lihat ini ya, latar belakang, ini judulnya, ini latar belakang, kopi asli ya. Ini alinea 1, alinea 2, ini kalimat pokoknya. Ya. Saya melihat, gitu ya, saya melihat dari membaca, saya analisis bahwa 2 alinea ini ya bisa saya gabung. Tidak mesti 2 ya, boleh 3, 4 bisa.
1, 2, 3, 4 alinea bisa kita gabung menjadi satu dalam satu kalimat paraphrase yang akan kita rujuk. Ya. Apa dia itunya, apa namanya ya? Yang ingin kita rujuk itu. Nah, jadi seperti ini. Kita lihat ya, alinea 1, jahe merah dapat jadikan obat herbal. Jahe jenis lainnya seperti jahe gajah dan jahe emprit sering dicampurkan ke ramuan herbal berbasis jahe merah. Bahan aktif di jahe merah berbeda dengan jenis jahe lainnya. Alinea 2, karena perbedaan harga jahe merah yang tinggi, maka jahe merah sering disubstitusi. Kalau dia lebih murah, tidak mau orang substitusi ya, dengan jenis jahe lainnya. Dalam bentuk simplisia, relatif sulit membedakan jahe merah dengan jahe lainnya. Diperlukan metode identifikasi dan diskriminasi yang cepat. Ya. Nah, dari dua alinea ini, dari dua kalimat pokok, ini kalimat pokok nih ya, kalimat pokok, saya bisa menyimpulkan. Ini kan sebetulnya ini saya nyimpulkan ya, simpulan dari latar belakang, ini simpulan saya, siapa kawan mau masuk. Si Jerry udah masuk belum? Kalau belum masuk mungkin jaringan dia itu. Ya, masih kelihatan ini ya, layar saya ya? Halo? Masih, Pak. Masih, Pak. Ya, yang ada kuningnya kelihatan, yang ada kuningnya. Kelihatan, Pak. Oke ya, dari dua alinea ini saya gabung dia menjadi satu. Ya, ini yang saya rujuk. Jahe merah yang merupakan bahan utama obat herbal sering dipalsukan dengan menggantikan jahe merah dengan jahe yang mempunyai kekerabatan dekat. Dari mana Pak dapat kekerabatan dekat? Dari sini, dari alinea aslinya. Ya, walaupun tadi saya tidak nyebut di kalimat pokok. Ya. Nah, kekerabatan dekat artinya yang mirip. Kerabatan dekat itu yang mirip. Kalau kita kakak beradik kan sedikit banyak lebih mirip daripada orang yang bukan kakak beradik. Karena eratnya kekerabatan jahe ini, maka pembedaan dalam bentuk simplisia relatif sulit untuk dilakukan. Nah, terus saya tempel langsung di sini. Ya, Purwakusuma et al. 2014. Dari mana Bapak tahu? Dari sini. Ya, ini kan penulisnya Edi Jauhari Purwakusuma. Ya, Muhammad Rafi, Utamidia, Safitri, Waras, Nurbelik, dan seterusnya. Ini nanti yang kita rujuk dengan menggunakan cara seperti ditunjukkan oleh si Dulsika ya, Delsika ya, atau dengan cara lain yang secara otomatis. Ya, secara otomatis. Ya. Nah, ini keterangannya ya. Saya buat di sini keterangannya adalah ini bagus untuk latar belakang dan juga tinjauan pustaka. Ya, nanti kita lihat dari bagian alir ini cocoknya di mana. Ya, nah ini dari dua alinea. Ya, yang bisa kita gabung. Nah, jadi yang kita rujuk itu apa? Ini yang kita rujuk. Karena kita rujuk yang ini, kita rujuk yang hijau ini, makanya kita tulis di sini sumbernya Purwakusuma et al. Atau dan kawan-kawan, et al. Itu bahasa Latin, mestinya ini miring. Ya, nah, titik sebelum koma, titik, nah, ya,
sebelum koma 2014 et al. Itu bahasa Latin dan kawan-kawan bahasa Indonesianya. Ya. Nah, jadi begini yang kita buat, ya. Tentu satu jurnal banyak dia, ya. Satu jurnal banyak. Oke, ini saya save dulu juga, nanti saya share. Save. Ya. Nah, ini karena keterbatasan tempat, makanya saya buat seperti ini. Ya, nah ini ya. Ada, saya tulis di sini, teladan pembuatan ringkasan dan perujukan bacaan jurnal. Ya. Nah, mestinya kan ada satu kolom lagi di sini sebelum kalimat pokok, ada kolom asli. Nah, karena kelihatannya kalian enggak ini, kita tambah saja di sini. Ya. Nah, kita tambah. Tadi ini ditambah di sini ya, kolom. Ya, kolom. Jadi kalau kalian buat begitu, mudah saja saya juga ya. Saya bisa pindahkan ini lagi ke yang sebelahnya ya. Alinea 3, kita tulis ini alinea 3 ya. Tulis ini alinea 3. Mana alinea 3 tadi ya, kita copy dulu ya. Siapa yang masuk? Ini Sumo. Nah, pos siangnya si Sumo nih, baru bangun tidur. Ya, kita mana tadi? Ini ya. Nanti fontnya ya. Ini dari ini masih kepanjangan saya tulis ini ya. Metode yang mempunyai kelemahan dalam semua penciri atau semua aktif yang pertama dan sering tidak unik. Metode aktif yang dapat digunakan adalah menggunakan pendekatan ya, dari sini. Saya ringkas ini kalimat aktif, kalimat pokoknya ini ya. Ya. Nah, saya sudah rujuk juga dia. Rujuk kalimat 3 ini dia. Nah, saya tulis ini latar belakang. Nah, metode standar. Nah, ini ya. Metode standar. Metode standar yang sesaat ini mempunyai keterbatasan dan sering memberikan hasil tidak unik. Keterbatasan ini dapat diatasi dengan metode alternatif, metode multi-komponen. Metode diatasi dengan metode alternatif yaitu, nah, ini ketinggalan ya, yaitu metode multi-komponen sidik jari. Nah, ini kata siapa? Kata Purwokusuma. Kenapa saya katakan Purwokusuma? Pak, kenapa bukan BP POM? Kenapa bukan MOK dan CHAO? Ini adalah kesimpulan dari si Purwokusuma, dari panjang ini. Apa yang ingin disampaikan oleh Purwokusuma dengan mengutip BP POM, dengan mengutip MOK dan CHAO, ya, dan sebagainya ini adalah, buktinya ini ya, saya tulis juga MOK dan CHAO di sini. Tapi, ya, dia sebenarnya ingin mengatakan bahwa metode standar yang ada saat ini yaitu metode POM
mempunyai keterbatasan dan sering memberikan hasil tidak unik. Keterbatasan ini dapat diatasi dengan metode alternatif, yaitu metode multi komponen, metode sidik jari multi komponen. Metode sidik jari. Ini nama ya, bukan sidik jari kamu yang sebenarnya. Sudah sidik ya. Jadi begini ya. Jadi saya katakan ini cocoknya latar belakang. Ini kan sementara kita mengatakan latar belakang. Nanti pada waktu kita menulis, belum tentu dia cocok di latar belakang. Ya. Nah, perlu tidak kita lihatkan semuanya? Nggak perlu ya. Ini nanti kalian, tapi mestinya sekarang saya lihat, artinya kalian tidak kerjakan, kalian mesti buatnya seperti ini. Ya, membuat seperti ini, jadinya ya seperti yang sudah saya buat ini, apa namanya, copy paste langsung aslinya, belum tidak saya buat ya, ada satu kolom ya. Nah, alinea 3 itu tadi ya. Alinea 4. Ya, alinea 4 dan 5 kalau menurut saya bisa digabung menjadi satu. Apa yang dimaksudkan dalam alinea 4 dan 5? Alinea 4 itu kalimat pokoknya, beberapa teknik analitik telah dikembangkan orang dan salah satu yang terbaik adalah spektroskopi FTIR karena analisisnya efisien, cepat, mudah digunakan dan relatif murah. Bonasiu dan kawan-kawan 2011. Spektrum FTIR dapat memberikan informasi yang relatif kompleks sehingga dapat digunakan untuk diskriminasi komposisi senyawa kimia. Ya, alinea 5. Interpretasi spektrum yang kompleks memerlukan bantuan teknik chemometrik karena dapat mengkaitkan profil spektrum dengan informasi yang tersembunyi yang dikandung oleh sampel. Ya, alinea 6 ini adalah tujuan penelitian. Ya. Nah, jadi saya gabung alinea 4 dan 5, saya gabung menjadi penggunaan teknik spektroskopi FTIR yang dikombinasikan dengan teknik chemometrik dapat digunakan untuk mengungkap informasi dan mendiskriminasi komposisi senyawa kimia yang tersembunyi pada spektrum FTIR. Purwakusuma et al. 2014. Karena ini adalah yang ingin dinyatakan oleh si Purwakusuma dan kawan-kawan. Ya. Nah, kecuali kalian tadi mau membuat ini, boleh juga. Ya. Alinea 4 dan alinea 5 boleh digabung juga. Tapi kalau kalian gabung, kalimat pokoknya ini kalian gabung, maka si Bonasiu dan si Sun mesti kalian rujuk. Ya. Nah, kalau yang saya buat ini sebelah sini, ini tidak perlu dirujuk karena ini adalah rangkuman dari apa yang ditulis oleh ini ya. Apa yang ditulis oleh si Purwakusuma. Nah, nanti kalian boleh tambahkan. Ya, Pak, boleh nggak nanti ditambahkan yang si ini Sun dan kawan? Boleh, tapi di bawahnya ini. Ya. Kalimat ini yang kita rujuk ini, boleh kita mesti tambahkan nanti dia supaya nyambung. Ya. Nah. Kemudian ini hasil dan pembahasan. Nah. Hasil dan pembahasan, alinea 1, ya, spektroskopi FTIR telah digunakan untuk menganalisis ekstrak etanol 3 jenis jahe. Nah, ini hanya keterangan saja. Alinea 2 dan 3, ya, menurut saya setelah saya baca, itu dapat saya rujuk menjadi satu. Ya. Dalam alinea 2 terdapat 17 pita band FTIR dari 3 jenis jahe yang dipilih, yang masing-masingnya berhubungan dengan vibrasi ulur, tarik, vibrasi tarik, atau tekuk dari masing-masing komponen ikatan kimia seperti tertera pada tabel 2. Tabel 2 mana? Tabel 2 si Purwakusuma. Ya. Purwakusuma. Ya. Nah,
2 dan 3 ini, ya, kemudian, ya jadi maksudnya apa? Cerita ada 17 pita gitu ya, pita yang membuat masing-masing ini baik jahe merah, jahe emprit, jahe gajah punya 17 yang sebagiannya justru tumpang tindih dan sulit digunakan untuk memilah atau mengidentifikasi dan mengautentifikasi jahe dari ketiga jahe tersebut. Ya, karena 17 banyak. Ya. Kalau misalnya 4 gitu, oh yang ada yang aneh, yang 3-nya beda, yang band ketiganya beda. Nah, bisa kita gunakan band 3. Tapi kalau tidak, ya, maka kita mesti mengusahakan menggunakan metode lain. Ya, nah, kemudian alinea 3, proses identifikasi dan autentikasi menggunakan analisis mikroskopik dan makroskopi sering tidak akurat karenanya perlu digunakan kombinasi mikroskopik makroskopik FTIR ya. Perlu digunakan kombinasi teknik FTIR dan chemometrik yang ini ya, yang telah digunakan untuk klasifikasi geografis, deteksi bahan pemalsu, pembedaan tumbuhan kerabat dekat. Nah, teknik FTIR yang paling banyak digunakan adalah analisis komponen utama dan analisis diskriminan. Nah, ya, saya tulis ini, analisis diskriminan. Nah, kalau kalian apa namanya baca ya, ngerti ya, ada diskriminasi. Nah, diskriminasi ini dari diskriminan. Diskriminan artinya membeda, pembeda ya. Jadi kalau diskriminasi artinya membeda-bedakan. Ya. Jadi diskriminasi itu tidak selalu negatif. Diskriminasi jahe, bagus ya. Ya, diskriminan, analisis diskriminan digunakan dalam penelitian ini, dalam penelitian ya. Nah, dalam penelitian ini saya tulis ini untuk identifikasi dan autentikasi jahe merah dari jahe emprit dan jahe gajah. Ya. Dan saya menggabungnya menjadi satu. Proses identifikasi dan autentikasi ketiga jenis jahe menghasilkan 17 pita FTIR yang rumit dan sulit untuk digunakan sebagai pembeda dari ketiga jenis jahe. Untuk mengatasi kesulitan ini, maka analisis komponen utama, bahasa Inggrisnya principal component analysis, dan analisis diskriminan, bahasa Inggrisnya discriminant analysis, digunakan pada proses identifikasi dan autentifikasi jahe merah dari jahe lainnya. Ya, Purwakusuma et al. 2014. Ya. Nah, ini kenapa? Karena ini kata si ini. Ya, kata si Purwakusuma. Ya. Kemudian alinea 4 dan 5 mengatakan FTIR perlu data FTIR, personalized data FTIR memerlukan perlakuan awal berupa normalisasi dan koreksi garis dasar untuk memudahkan analisis. Ya. Jadi ini perlu analisisnya perlu diinikan ya. Ini tidak perlu dirujuk karena merupakan metode standar pada spektroskopi atau kalau kita sebut dalam istilah untuk plagiasi, ini adalah common knowledge di spektroskopi. Ya. Aku ini analisis komponen utama merupakan metode analisis data yang kompleks yang menempatkan data ke dalam beberapa komponen utama yang saling tegak lurus. Nah ini ya, ini saya yang menambahkan ini ya, karena kebetulan saya dulu pernah ini. Jadi
Pak, kok Bapak bisa lebih rinci? Ya, kalau untuk ini perlu rinci. Kenapa? Karena saya sudah tahu, makanya kalian semester 5. Ya. Sebetulnya enggak mesti ini. Aku melakukan analisis data yang kompleks merupakan data ke dalam beberapa komponen utama yang saling terurus yang dapat digunakan sebagai sumbu untuk memplot data. Plot data pada dua komponen itu biasanya telah mencakup sebagian besar variabilitas data. Ya, ini saya yang menambahkan panjang. Sebetulnya tidak usah sampai di sini, cukup kalau kita rujuk di sini. Aku merupakan metode analisis data yang kompleks yang menempatkan data ke dalam beberapa komponen utama. Ya, komponen utama. Nah, ini ada alinea 6, 7, 8, 9. Alinea 6, 7, 8, 9, saya bisa gabung menjadi 1. Ya, aku atau analisis komponen utama menggunakan 2 komponen utama, ya, yang menjelaskan 83,4% variasi data. Ternyata belum dapat memilah ketiga jenis jahe yang menjadi sampel. Ya, dari mana tahunya itu dari gambar 2. Di sini tadi sudah kita lihat gambar 2 di sebelah sini. Ya, di sini gambar 2. Tapi di sini tidak perlu kita rujuk. Karena ini kan. Oleh karena itu, kalau ini sudah bisa pakai aku, ya sudah. Tapi seringkali ya bisa juga pakai aku. Tapi seringkali juga ya, oleh karena itu dilakukan analisis diskriminan AD ya, yang menggunakan fungsi diskriminan FD yang merupakan kombinasi linear data aku dan AD aku dan AD ini ya. Oke ya, ini sebetulnya titik di sini. Ya. Dari 11 komponen utama awal yang digunakan pada analisis diskriminan, ternyata dapat 11 ini ya, dapat menerangkan 99,9% keragaman data. Dan fungsi diskriminan memperlihatkan semua sampel jahe yang digunakan dapat diidentifikasi dan dipilah berdasarkan kelompok masing-masing. Karena itu, kombinasi spektrum FTIR, aku, dan AD dapat digunakan untuk identifikasi dan autentikasi jahe merah dari jahe lainnya. Nah, Purwakusuma, karena ini adalah hasil penelitian dia. Ya, Purwakusuma, hasil penelitian dari si Purwakusuma. Ya. Nah, itu yang dapat kita ini kan. Kemudian ada kesimpulan. Nah, ya. Kesimpulannya ini tadi sebetulnya juga sudah, oh ini gabung juga nih. Jadi yang ini digabung sampai 10 juga nih. Nah, digabung. Kita satukan. Nah, ya. 6, 7, 8, 9 dan kesimpulan kita jadikan satu, kita dapatkan satu alinea ini. Artinya hampir 1 halaman lebih, 1,5 halaman ya. Dari pembahasan itu kita jadikan menjadi satu alinea yang kita rujuk. Ini yang akan kita rujuk. Ya. Ini akan kita masukkan di tinjauan pustaka dan latar belakang bergantung kepada kebutuhan kita nantinya pada waktu menulis. Ya. Nah, sampai di sini apa ada yang perlu mau ditanyakan? Fajar? Ya, Pak. Sudah jelas? Jelas, Pak. Nah, jadi kita Mau buat, tanya, Pak. nah ya, Kalau di
eh, itu kan yang Kamu sudah metode yang datanya sudah ada, tinggal membuatnya dalam format aja. Oke. iya Pak, Lanjut. yang itu kan ada kutipan orang lain Pak Ah, di alinea 3 itu yang Mok dan Chow itu 2006 ya. itu. Kalau misalkan kita ngambil dari situ gimana Pak? Ditulis juga. Boleh, boleh. Jadi ya, bagusnya ya, yang lain juga diperhatikan. Jadi alinea mana tadi? Ini ya, mana tadi ada Chow. Yang mana tadi? Oh, Bonasio ya, alinea 34 ya. Oke ya. Oke. Nah, ini saya ya, sering tidak puas dengan jurnal yang saya baca. Ya, makanya seperti ini, si Mok dan Chow 2006. Saya pergi ke Mok dan Chow, saya buka jurnalnya. Saya buat seperti ini lagi untuk Mok dan Chow. Ya, jadi nanti di sini kita buat satu lagi. Ya, ini kan tadi nomor 1 baru ya, nomor 1. Nanti nomor 2 saya tulis Mok dan Chow. Jadi sering saya karena waktu zaman saya dulu itu kan sekarang internetnya belum secanggih sekarang. Mau cari data kan relatif sulit. Ya. Jadi kalau saya dapat jurnal itu saya senang sekali. Ya. Nah, jadi kalau zaman saya dulu agak susah. Sebelum saya jadi profesor, saya kan rajin. Setelah jadi profesor saya ini agak malas, ya. Dan kebetulan dapat pula jabatan administrasi. Ya, malasnya gimana? Ya sudah, karena sudah tidak ada gunanya. Menurut saya, gitu. Padahal ada gunanya. Salah saya itu salah jadinya. Kalian jangan ikut saya. Jadi kalau dulu saya itu kirim surat ke perpustakaan di LIPI. Saya cari-cari di internet ketemu jurnal gitu ya. Terus kalian bagus gitu. Saya kirim surat. Saya mau fotokopi artikel X misalnya ya. Bayar, kirim dulu pasti pakai pos, kirim, biaya fotokopi dan ongkos kirim, karena itu dilayani oleh perpustakaan LIPI itu ya. LIPI itu untuk seluruh Indonesia dan kemudian dikirim sama dia. Nah, di jurnal yang saya baca itu misalnya contoh muncul si Mok dan Chow ya, dan juga si Bonasio, si San dan sebagainya. Ini kan dirujuk orang, ini bagus nih yang dirujuk ini. Saya lihat di daftar pustakanya. Saya lihat daftar pustakanya, si Mok dan Chow, si Bonasio, ya si San dan kawan-kawan. Saya tulis lagi judulnya dan sebagai di mana jurnalnya. Saya kirim surat lagi ke LIPI. Nah, waktu itu sudah ada email, ya. Sudah ada email, jadi ngirim-ngirimnya pakai email. Ya, tapi scanner belum ya. Scanner zaman itu belum ada. Baru sekali lah, masih jelek sekali scanner. Ya, saya juga belum ngerti. Scannernya juga hanya bisa gambar, belum bisa untuk PDF. Ya, jadi saya katakan saya mau ini, tolong fotokopi. Ya, dikasih tahu biayanya sekian, kirim. Ya, tidak lama kemudian dikirim pakai kilat khusus biasanya ngirimnya. Ya, 2-3 hari udah sampai. Saya baca. Nah, saya buat lagi seperti ini. Mok dan Chow di sini. Terus ada si Bonasio, ada si Sun. Nanti apa yang dikatakan oleh Mok dan Chow kan ada dapat juga seperti ini. Ya. Nah, nanti dari yang kita buat jurnal misalnya ya. Dari jurnal yang kita buat, saya buatnya seperti ini. Ya. Kita buka halaman 1 baru. Ya. Nah, saya kok ini. Kita ambil yang ini. Yang ini. Ya, saya copy ini.
Saya copy, saya lempar ke halaman baru. Kelihatan halaman baru saya ya? Kelihatan, Pak. Nah, kemudian saya ambil lagi yang kedua, paragraf. Oh, salah ini tadi itu yang pertama ya. Yang pertama ini kita buang dulu hijau-hijaunya, tidak apa-apa. Ya, saya lempar dulu dia di sini. Saya taruh aja sembarangan. Ya. Kemudian, nah ini. Ya. Oh, hanya ada dua jadinya ya. Hanya ada dua. Oke. Jadi ada ini sama tadi ya. Nah, jadi kalau saya sudah baca 30, kalau ini dua, bisa mungkin 3 atau 4 gitu ya. Atau macam-macam, terserah kalian yang mau kalian anggap gitu. Jadi kita lempar dulu di suatu halaman seperti ini. Ya. Nah, dari banyak lemparan kita ini tentu kalau misalnya kalau kata-kata 2 atau 3, 2 atau 3, atau mungkin lebih ya, kata-kata 3 atau 4 gitu ya, satu jurnal 3 atau 4, maka dari 30 jurnal kalian akan dapatkan jika ya satu jurnal didapatkan rata-rata 3 atau 4 rujukan, bisa 5 kalau informasinya banyak ya, maka dari 30 jurnal yang dibaca mestinya ya akan didapat antara 90 sampai ke 120 rujukan. Ya. Karena kalau 3 sampai 4, kalau 120, kalau 30 ya tinggal kali 30, 30 kali 3 90, 4 kali 30 120. Nah, ini kita lempar di sini. Ya. Nah, tentu kita punya topik di sini tadi ya. Topik kita ada topik kita. Topik ya, topik kita apa? Tulis topiknya di sini. Ya. Dalam hal ini topiknya apa yang ingin saya buat? Ini yang ingin saya buat ya. Saya ingin buat saat sekarang ini ada bimbingan saya, mahasiswa kakak kelas kalian adalah kali ini tadi judulnya apa tadi ini? Judulnya adalah ini. Oke. Jadi judul yang akan saya buat itu adalah potensi penggunaan FTIR untuk mendeteksi sifat fisik dan kimia saus cuko pempek. Nah, ada kawan kakak kelas saya banyak itu ya, berbasis ya, asam belimbing wuluh, ya, apakah Ramboa ini ya, dan gula merah dari danau Ranau atau Lahat atau apa ya. Nah, ini kan judulnya saya nih, judul untuk ini. Nah, yang berkaitan dengan kalau kita cari di jurnal yang berkaitan dengan FTIR dan untuk mendeteksi adalah yang ini, jurnalnya si Purwakusuma, dan ada lagi yang lain. Ya.
kita lihat ya, secara langsung nggak ada koneksinya kan. Saus cuko pempek kate jurnal yang S1 sampai S4 yang cerita tentang saus cuko. Yang ada cerita saus cuko itu jurnal tidak terakreditasi. Atau kalau ada terakreditasi S5 atau S6. Ya, mungkin adalah satu-satu S4 gitu ya. Nah, bagaimana saya menggunakan informasi yang saya dapat dari 90 sampai 120 rujukan ini ya untuk membantu saya ya dalam membuat paper atau makalah sempro. Iya kan? Kan itu yang jadi masalah. Nah, jadi kalau dari 30 ini nanti saya pindahkan. Contoh misalnya ya. Oh, ini tidak cocok. Ini pindahnya ke bawah sini. Kita potong, kita pindahkan ke sini. Nah, di bawah. Ya. Boleh enggak kita tambahkan kalimat di atas? Boleh. Ya. Nah. Jadi kita ganti di sini. Nah, kita tulis ya. Nah, kita tulis ya. Saus cuko pempek Palembang dibuat dari campuran asam organik dan sering juga disubstitusi ya, dengan asam anorganik. Pak, mohon maaf Pak, layarnya gerak Pak. Tidak kelihatan ya? Iya, nggak gerak Pak. Oh, tidak gerak. Memang tidak gerak layarnya memang. Tapi ketikan aku kelihatan? Enggak Pak. Oke, ya, ntar ya. Kita stop sharing, balik sharing lagi yang ini. Nah, terima kasih sudah dikasih tahu. Nah, ya. Nah, ini kelihatan nggak? Halo? Kelihatan, Pak. Yang ada hijaunya kan? Ya. Seperti asam asetat. Nah, ini cuko yang murahnya pakai asam asetat misalnya ya. Asam anorganik seperti asam asetat. Dan gula merah yang sering juga ditambahkan gula pasir. Ya. Cuko pempek menggunakan ya, asam asetat. Ini asam cuko ya, asam cuko asam asetat itu. Kalau pempek murah kan pakai itu dia. Kayak asam bangkrut dia. Ya. Nah. Pakai gula merah sedikit, kemudian dia pakai sari manis ya. Cuko pempek yang relatif murah sering menggunakan asam asetat ditambah sedikit gula merah yang diperkaya dengan pemanis buatan dalam kurung sakarin. Nah, sari manis ya. Nah kan itu ya. Nah jadi kan susah kadang-kadang kita bedakan. Ini cukonya pakai apa gitu ya.
Ya? Nah, oleh karena itu diperlukan satu sini. Pembedaan asam yang digunakan, asam dan jenis gula yang digunakan memerlukan orang yang berpengalaman. Seringkali proses pengecapan juga dipengaruhi oleh kondisi tubuh dan ini apa namanya, pengecapan makanan sebelumnya. Nah, ya. Oleh karena itu proses pembedaan jenis asam dan gula yang digunakan pada saus cuko pempek menjadi relatif sulit. Ya. Nah, kemudian bagaimana caranya kita menggunakan, kita kasih warna lainnya. Kasih warna lain ini. Kuning aja. Ya. Bagaimana caranya kita mau mengintegrasikan apa ya yang telah ditulis orang tentang jahe merah ke dalam cuko pempek ini. Ya enggak? Nah. Ya. Nah, penentuan. Nah, ini tulis. Kita sudah mulai pakai kuning. Ya, kuning. Penentuan. Kita pakai kuning. Oh, nanti dikuningkan semua aja. Jenis komponen bahan yang berdekatan, khususnya yang erat kekerabatannya relatif sulit. Nah, ya. Simply, ya. Sulit karena eratnya kekerabatan
jahe yang digunakan pada obat herbal. Nah, ya, nah ini ya. Nah, oke. Halo? Jadi yang kuning tadi ini sudah agak beda dengan yang kita tempel kan, tapi masih sama. Kalau kita perhatikan beda dia ya. Yang sudah kita coret ini beda, agak beda sedikit, tapi masih sama. Ya. Jadi kita memasukkan ini. Jadi kita mau mendukung bahwa yang relatif dekat itu sulit. Jadi contoh, kalau orang pakai gula merah dari lahat dengan menggunakan gula, itu kan gula aren ya. Ada gula merah yang menggunakan gula tebu. Ya, jadi tebu diiris, dibuat gula ya. Itu umumnya dari Sumatera Barat. Banyak itu. Jadi kalau mereka nyebutnya gula saka. Saka itu biasa dari tebu. Ya, atau di pedesaan-pedesaan di mana daerah yang banyak tebu, itu juga sering dibuat gula merah dari tebu. Ya, cita rasanya kalau dijadikan saus cuka pempek itu agak beda. Ya. Nah, kalau kita punya customer yang relatif rumit, ya cerewet dengan ini, dia langsung, oh apa dia ini enggak lemak, gitu ya. Nah, oleh karena itu ini, jadi ini ya kita buat saus cuka. Bagaimana kita mengintegrasikan apa yang sudah kita buat, ya kira-kira seperti ini, ya paham ya? Halo? Iya, Pak. Nah, ya, jadi ini yang apa namanya? Yang kita buat. Nanti tentu saya cerita lagi tentang cuko dan FTIR. Hampir sama dengan yang digunakan di jahe tadi. Ya, bagaimana belimbing wuluh, membedakan belimbing wuluh dengan asam tamarin misalnya ya. Atau kalau ada konsentrasinya beda nggak konsentrasinya? Ya, kalau konsentrasi beda enggak? Ya, belimbing wuluh dengan total asamnya sekian dengan total asam sekian. Gula merah yang dicampur gula pasir atau tidak, ya. Atau gula ranau dan gula lahat, ya. Walaupun mungkin ranau lahat. Ya, ranau lahat kan beda ya. Kalau ranau kan dari Batu Raja naiknya, Batu Raja naik ke atas. Kalau lahat kan lain arahnya. Lahat kan Muara Enim. Jadi beda gunung, beda iklim mikro, ya, beda cita rasa gula enau ya, enau atau aren yang dihasilkan, sehingga cita rasanya beda kan. Nah, jadi ini akan menentukan ya bagaimana kita bisa menentukan hal ini, ya. Nah, ini perlu di save dulu nih. Contoh integrasi rujukan ke topik penelitian. Ya. Nah, kemudian ada satu tadi ya. Satu yang ingin saya sampaikan tadi itu kan kerangka pikir dari 30 jurnal yang kalian tulis, yang kalian rujuk, ya, dari 30 jurnal, kalian mesti buat kerangka pikir dan kemudian membuat makalah. Ya, membuat makalah sempro. Nah, makalah sempro ini ya mirip di tugas kalian itu
dari sini adalah, jadi buat kerangka, kita kasih contoh sebentar ya, kerangka pikir tentang topik penelitian. Ya, nomor 1 nih. 1, oke. Kemudian nomor 2, dari kerangka pikir buat makalah seminar proposal minus ya, minus bahan dan metode. Nah, karena kita tidak bahas bahan metode, itu bagian Pak Gatot nanti ya. Bahan dan metode ya. Jadi nggak ada itu. Kalau ada bagus, kalau tidak ada ya tidak apa-apa ya. Jadi ini dibuat dari topik kalian ya. Nah, ini nanti dikumpulkan sebagai bahan ujian. Nah, ujian saya ini sudah saya kasih tahu. Ujiannya adalah membuat. Ya, oke. Jadi ujiannya saya tulis saja sini. Ujian. Ya, 1. Membuat kalimat pokok. Nah, membuat kalimat pokok. Rujukan dari 30 jurnal. Ya. Yang kedua, membuat angka pikir dari 30 jurnal tersebut yang berkaitan dengan topik pilihan mahasiswa dalam ruang lingkup teknik pertanian ya. Pertanian. Nomor 3, pikir ya, pikir. Kita membuat makalah seminar proposal ya. Inilah ujian kalian ya. Nah, ini mesti dibuat dalam satu file supaya mudah mengumpulkannya ya. Dan nanti yang menilai adalah mahasiswa. Kalian akan saya pilih untuk menilai siapa. Si A misalnya menilai si Z. Ya, nanti kalian pilih itu, saya buat daftarnya. Kalian saling menilai. Nah, nilainya nanti, bagaimana cara menilainya Pak? Tentu ada panduan. Ya, saya buat ada panduannya, kalian ikuti panduan itu dalam menilai. Nah, nilai. Terus gimana Pak? Terus saya menilai. Jadi menilai mahasiswa dan nilai saya. Dan kalian, jadi ada 2 nilai ya. Nah, nilai itu ada 3 sebetulnya. Yang ketiga adalah saya menilai kalian sebagai penilai. Kalian kan menilai. Nah, kalian itu saya nilai apakah kalian ikut panduan atau tidak. Maksudnya kenapa Pak? Ya, bisa saja kalian teman baik ya, sehingga walaupun kawannya kurang bagus, kalian kasih nilai bagus ya. Artinya tidak sesuai panduan ya, tidak sesuai panduan. Nah, itu tidak bagus ya. Nah, jadi tujuan akhir saya setelah selesai dari saya, kalian sudah punya
Ya, kalian sudah punya makalah, seminar, proposal. Nanti tinggal konsultasi. Waktu konsultasi dengan dosen pembimbing sudah jadi. Sudah jadi Pak ini. Ya, makalah seminar proposal saya. Tinggal dikoreksi, tambah sana sini, tambah bahan dan metode, ya sudah selesai, langsung seminar proposal. Kalau mau akhir semester di seminar, boleh, silakan aja. Ya, nggak usah nunggu semester depan. Kalau mau semester depan, nggak apa-apa. Semester 6 kan? Nah, semester 6, kemudian semester 7, sudah bisa ujian, lulus 7 semester. Kalau persyaratan lain sudah lengkap. Ya, nah, itu dari saya dulu, sebelum kita ke kerangka pikir. Ada pertanyaan? Yang lain? Yang lain lagi, gitu ya. Nah, ini format PKMP. Nah, format PKMP ya, proposal, format proposal PKMP. Kalian lihat ya, PKMP 2020 atau juga boleh 2019. 2019 saja, 2020 agak beda. Ya, 2019. Dan cari nanti panduannya. Ya, merujuknya pakai Harvard ya, pakai Harvard. Oke. Ada pertanyaan lain? Koris. Ada pertanyaan Koris? Cukup Pak kayaknya. Iya, tapi kau tidak benar. Itu maksud aku tadi itu. Ada yang kurang tadi di tugasnya. Jadi sudah bisa betul. Insya Allah Pak. Ya, ya baguslah. Oke. Ampun, sama. Oke, bagus kalau begitu. Ya, kita lihat dulu di sini. Oke, ya. Kita lanjut kalau gitu. Kita lepaskan ini dulu. Sharingnya dimatikan, stop sharing. Ya, kita lanjut dengan kerangka pikir ya. Nah, kalian kalau lihat apa namanya e-learning, kalau kalian baca sudah ada contoh, tapi ini saya mau memperlihatkan secara langsung ya bagaimana kira-kira membuat kerangka pikir. Nah, saya share satu layar kosong. Kelihatan layar kosongnya nih ya? Halo? Belum Pak, belum kelihatan. Layarnya kosong, nggak kelihatan? Nggak kelihatan. Hah? Memang belum ada tulisan. Kelihatan, Pak. Ini ada tulisan, saya tarik-tarik itu gambar garis, kelihatan? Iya Pak. Kelihatan. Ya, memang kosong, karena mau ditulis. Ya. Kenapa tak mau dihapus? Ya, layar kosong ya. Nah, saya akan coba membuat kerangka pikir. Ya, ini. Adik siapa tuh?
Oke. Jadi topik saya adalah bagaimana menggunakan FTIR ya untuk mengidentifikasi dan autentikasi sifat fisik dan kimia. Cukup pempek. Ya. Ini kan topik saya nih. Ya. Nah, saya bisa bagi ke kiri, kanan. Ya, saya katakan ini ada cukup pakai asam asetat. Ini ada cukup pakai asam organik. Organik ini dari tumbuhan ya. Bisa asam jawa, bisa asam jawa itu tamarin ya. Bisa asam belimbing wulung, bisa asam kandis, bisa lemon, bisa jeruk nipis, bisa jeruk kunci. Itu memberikan cita rasa yang beda-beda tentunya ya. Nah, kemudian ada masalah. Ya. Ini plus ada gula plus pemanis buatan. Ya. Nah, di sini ada juga gula aren ya, dari berbagai daerah. Ya. Plus gula pasir. Ya. Ada juga pakai gula tebu merah. Ya. Ini mempengaruhi cita rasa dan mutu cukup pempek. Ya, ya, jenis cuko apa saja berpengaruh. Mau pakai mana ya? Dengan catatan yang lainnya standar. Standar itu maksudnya apa? Standarnya bumbu yang lainnya garam, penyedap rasa, bawang putih, ya, cabenya, kalau ada cabai merah, bawang merah, ya, itu standar. Sama semuanya kita kalau buat, ya, karena kita tidak bisa. Yang kita cermati adalah jenis cuko, jenis asamnya, jenis gulanya, ya, yang pemanis buatan. Pemanis ini ada gula aren dari berbagai daerah, gula pasir, ya, ada gula murahan, ada gula mahal, ya, masing-masing beda-beda kan. Nah,
Kita lanjut. Ya. Nah, cita rasa cukup berpengaruh terhadap cita rasa pempek yang dikonsumsi. Nah, ya kan? Ya, memang ada pepatah juga. Pempek aku katanya pempek X. Becoko, ndak becoko harga samo karena samo lemaknya. Ya, itu ada tuh warung jual pempek model begitu. Becoko ndak becoko samo harganya karena samo lemaknya. Tapi ada lagi pepatah orang Palembang mengatakan apalah pempek kalau ndak ngirup coko. Apalah rasa pempek kalau ndak becoko. Sama cak sayur bening ndak begaram katanya. Ya. Nah, itu kan artinya apa artinya? Bahwa cuko itu mempunyai peranan besar terhadap pempek yang dikonsumsi. Ya. Nah, tentu ada yang mengatakan kalau cukonya lama, kenapa? Kadang ada pempek enak, cukonya tidak lama. Tidak lemak beda mirup wong pak, apalagi lemak katanya. Tapi kita katakan cuko mempunyai berpengaruh terhadap cita rasa pempek yang dikonsumsi. Oleh karena itu dalam rangka standarisasi, nah ini dalam rangka standarisasi perlu dilakukan identifikasi dan autentikasi cuko pempek Palembang. Ya. Ya, kalian tidak mesti ikut saya ya. Ini kan rangka pola saya pikir saya beda dengan pola pikir kalian ya. Nah, ya. Nah, saat ini belum ada metode standar. Ya, yang ada itu berbasis pengalaman. Ya. Nah, kita ganti warnanya. Kurang bagus merah ya. Oke. Ya, berbasis pengalaman. Oke ya. Nah, bisa juga ya. Bisa juga dapat juga ya. Bisa juga menggunakan HPLC CG kromatografi atomic absorption AAS ya. Relatif
mahal, dan lama. Ya. Nah, kemudian lanjut sini, FTIR dan chemometry telah digunakan orang untuk identifikasi. Diskriminasi dan autentifikasi dengan efisien cepat, dan relatif murah. Nah, ini ada masuk dari sini. Ya. Nah, sini tambah. Nah, ini kan saya kan, nah, FTR, ya kan? Nah, hipotesisnya apa? Nah, ini hipotesisnya adalah FTIR dan chemometry dapat, nah, kita lihat di halaman berikutnya aja. Ya, halaman berikutnya, ya, FTIR dan chemometry dapat digunakan untuk identifikasi diskriminasi dan autentikasi jenis asam dan gula yang digunakan untuk pembuatan saus. Sampai. Nah, ini hipotesis. Nah, ini adalah hipotesis. Ya. Nah, itu hipotesisnya. Ya. Nah, rumusan masalahnya apa? Ya. Rumusannya masalahnya apa? Ya, bisa dengan kalimat tanya, bisa dengan statement. Kalau saya lebih suka dengan kalimat statement.
Ya. Nah, kalau kalimat statement itu hampir sama dengan hipotesis bunyinya. Ya, kalau kalimat tanya sama ya, apakah FTIR dan chemometry dapat digunakan untuk mengidentifikasi, diskriminasi, autentifikasi jenis asam dan gula yang digunakan untuk pembuatan saus cuka pempek. Jadi ya, apakah itu ya? Ini adalah rumusan masalah. Tujuan. Tujuan, ya. Identifikasi dan diskriminasi. Dan autentikasi jenis asam dan gula yang digunakan untuk pembuatan pempek menggunakan FTIR dan chemometry. Ya, nah itu adalah tujuan. Nah, itu kan tujuan umum, masih ada tujuan khusus. Satu, ya, mengidentifikasi asam dan gula pada saus cuka pempek menggunakan FTIR 2, ya, mengidentifikasi, mendiskriminasi, diskriminasi, ya, bla 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 sama. Nomor 3, autentikasi asam, ya. Nomor 4, menentukan sama ya, menentukan. Nah, sama ya. Nah, kira-kira begini, ya. Jadi kalau ada tujuan, 3 tujuan dengan ini ya, FTIR dan chemometry. Ya. Nah, kira-kira begitu cara kita yang belum di-save, dia hilang. Oh, belum, udah hilang ya. Kita save dulu. Ya. Nah, kira-kira begitulah ya. Nah, ini ya, kerangka pikir ini menjadi dasar kita untuk menulis. Jadi kalau kita lihat ini ya,
11 ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya. 10 ya. 10, 11, 12 ya. Bisa ya. Bisa 15 sampai 20 alinea. Karena setiap tadi ini satu alinea. Ya, ini adalah saripati dari kalimat pokok yang perlu kita kembangkan. Jadi kalau kita menulis, ya, nah, bagaimana menulangkannya? Bagaimana dari kerangka pikir ke sudah habis waktu kita ya. Kerangka pikir ke tulisan. Satu kalimat pokok atau topik pokok minimal menjadi satu alinea. Satu atau dua alinea. Jadi seperti tadi kita punya hampir sekitar 18 topik pokok yang kita tulis dalam kerangka pikir, maka minimal kita punya sekitar 20 alinea dalam tulisan makalah seminar proposal kita. Tentu ada rujukannya tadi, mengatakan bahwa AAS dan sebagainya itu ada. Kalau di saya gitu ya, ada jurnalnya yang mengatakan itu makan waktu lama dan sebagainya. Ya, nah, berbasis ini kita jadi makalah Sempro. Oke, nah. Sampai di sini ada pertanyaan. Oke, ada? Oke ya. Jadi, kalau tidak ada, artinya kalian mesti buat. Ya, buat seperti contoh yang sudah lalu itu mesti kalian perbaiki. Karena nilainya ada yang B, ada yang C. Ya, itu semuanya mulai dari tugas yang mana itu, kecuali yang dulu awal-awal ya, yang mulai dari kita bicarakan tentang paragraf, itu diganti semua. Jadi kalian buat itu, dalam perjalanan membuatnya selesai juga ini. Ya, nah itu nanti saya buka ulang. Saya buka ulang semuanya sehingga kalian bisa perbaiki. Ya, kalian bisa perbaiki. Saya juga baru tahu bagaimana membuka ulang. Ya, supaya kalian bisa dapat A. Ya, oke, paham ya? Paham Indah? Indah. Paham, Pak. Oke. Pak mau nanya. Ya, nanya lah dari tadi nak nanya. Untuk pengumpulannya itu dalam bentuk Word? Enggak, jadi jangan PDF, bentuk Word ya. terakhir? Saya lihat kemarin masih ada yang ngirim pakai Word. Saya enggak tahu kenapa. Masih Word masih bisa masuk. Sebetulnya kemarin itu di settingnya itu masih PDF. Kenapa nggak boleh Word? Karena nanti misalnya kalau menilai, ya kalau waktu menilai, ya lebih sulit lah nukanginya, gitu ya. Lebih sulit menukanginya daripada kita ini ya, daripada kita kalau pakai Word kan. Kalau pakai Word mudah kita ya. Kalau kita misalnya menilai, kita mau menjatuhkan kawan kita,
kita rubah, bisa saja. Tapi kan tidak ada kalian yang kayak gitu. Jadi ini untuk menghindari yang negatif, hal-hal negatif itu, makanya masih PDF. Jadi yang Word, mohon diganti nanti ya semuanya. Ditulis dalam Word, tapi ya ini. Ya, oke, ada lagi? Pak, saya mau bertanya. Pak Koris? Ya. Ini Pak, yang tabel tadi Pak. Ya. Kalau tabel tadi itu kan sepertinya banyak yang mau ditulis Pak. Itu hurufnya boleh dikecilin nggak Pak? Boleh. Boleh. Aku buat tadi yang itu kan tadi tuh saya perbesar. Itu kan kecil. 9 fontnya cuma. Ada yang 8 tadi itu fontnya. Ya. Terus itu pertama. Kedua, cari font yang bisa rapat. Jadi seperti tadi ya. Kalau pakai Calibri dia agak rapat. Ya. Jadi saya tidak membatasi jenis font. Yang penting itu bisa dibaca. Dibaca tuh khususnya kawan kalian yang membaca. Ya, kalau dan saya. Ya. Cuma kasihan juga kalau kawan kalian itu nggak punya laptop, dia hanya punya HP. Nah, waktu menilai dia itu kan agak susah. Ya, mesti membesar kecil, besar kecil itu kan agak relatif sulit. Jadi jangan terlampau kecil pula, jangan buat 6. Ya, mesti kalau saya bacanya, saya ini kan sudah tua. Udah 62 lewat saya. Nah, jalan 63, nah mesti pakai kaca pembesar pula, ya jangan. Ya, 9 lah paling ini ya, paling kecil 9. Ya. Dan ini kan makanya karena kita online, saya ingin kalian seperti yang saya kasih contoh tadi lah. Jadi ada kalimat itu karena tidak perlu kertas. Kalau dulu saya nggak buat gitu karena 30 itu kan banyak kertasnya kalau ngeprint kan, biayanya ngeprint juga banyak. Ini kan tidak pakai apa namanya, tidak kayak print ya. Jadi hemat kertas, hemat tinta, hemat waktu, hemat uang. Ya, hanya tidak hemat pulsa. Oke? Ada lagi pertanyaannya? Bagus itu. Jadi kalian ikuti seperti yang saya ini ya. Saya buat. Ada lagi Pak, mohon maaf Pak. Nanti videonya ini Pak, dimasukin di e-learning nggak? Di video yang ini? Iya. Rekaman ini? Iya, rekaman ini saya masukkan. Begitu dia muncul nanti saya masukkan. Nah, videonya ini kan saya taruh di YouTube. Nah, nanti pada waktu kalian ini, waktu kalian pencet, kan dia muncul di YouTube. Nah, setiap kalian muncul di YouTube, supaya terdata, ini ya. Terdata itu apa? Terdata kalian belajar. Jadi kalau kalian nonton lagi rekamannya, artinya kan kalian belajar ulang. Nah, itu nanti saya kasih nilai, saya kasih poin. Ya, bahwa kalian belajar. Misalnya kalau contoh ya. Contoh nilai kalian kan 83 misalnya kan. Kan tanggung mau jadi A itu kan. Nah, saya lihat kalian belajar enggak? Ya. Kalian belajar bagaimana saya tahu kalian belajar? Kalian nonton rekaman tentunya kan? Nah, nonton rekaman ini apa buktinya? Ya, memang ada terdata di YouTube kalian menonton. Tapi siapa yang menonton kan susah bagi saya untuk mencarinya siapa yang nonton. Oh, bisa Pak. Ayo, aku ini kan lah tua. Bukan seperti kalian bisa nyari. Jadi kalian isi di kolom komentar. Setiap kalian masuk, kalian isi nama, name, dan kelas. Contoh kelas Palembang ya. Contohnya Muhammad Koris, NIM-nya berapa? Ini, nah kasih komentar kecil lah. Apa pendapat kamu? Mungkin cara merekamnya kurang bagus, atau cara saya mengajarnya kurang bagus. Bisa dikasih masukan, sehingga saya semester depan, kalau ngajar kawan kalian semester depan itu THP ya, giliran THP, itu bisa jadi lebih bagus ya, lebih bagus, lebih baik. Ini saya aja ngajar ini berubah. Kalau dibanding semester lalu dengan semester ini ada perubahan. Ya, itu dari mana? Ya dari masukan. Dari masukan kelas ya, kelas memberi masukan. Jadi
bisa kita sempurnakan makin lama makin bagus gitu ya. Maunya apa? Kalian dapat A. Kalau kemudian pada waktu seminar proposal dapat A, seminar hasil juga dapat A. Jadi semuanya dapat A ya. Itu keinginan dari dosen itu adalah mahasiswanya bisa dapat A. Kalau dapat B, C itu nangis dosen itu sebetulnya ya, sakit. Gimana lah, apa yang salah? Saya dosennya salah, mahasiswanya salah, ya, atau memang waktu, ya misalnya ada mahasiswa sibuk ya kerja karena ekonomi dia bisa kerja nggak sempat belajar, ya. Nah itu yang ini ya. Jadi setiap kali itu untuk bukti ya. Jadi dengan begitu oh ini tanggung, bisa lah kan dia ini sudah rajin ya. Saya bisa katrol kalau yang dikit-dikit gitu ya. Ya kalau 79 atau 80 nak nambah 6 jadi A kan berat itu. Ya, tapi kalau tanggung 2 atau 3 lagi angka, nah, itu bisa kita katrol. Ya. Nah, dan ya nanti saya kasih kesempatan untuk memperbaiki terus ya. Memperbaiki supaya nilainya bagus. Ya. Ya minimal B lah. Tapi kalau bisa A. Ya. Nah, karena yang lalu angkatan sebelumnya itu hampir 80%, ya 80% dapat B, 20% dapat A, hanya ada beberapa yang dapat C dan D. Itu pun karena malas, terlambat ngumpul tugas, sering nggak hadir, ya bukan karena dia ini. Oke? Ada lagi pertanyaan? Oke, kalau tidak ada. Sekian kuliah kita matikan dulu rekamannya. Kita